Ma Tuhan, nyanyikan. Ku siapkan, amin, untuk dengar firman-Mu. Lagi sekali lagi, Allah mendengar kerinduan kita. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Maka melalui lagu ini Tuhan, maka inilah yang kami nyatakan kerinduan kami pada pertengahan ibadah kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu penolong bagi jiwa kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau sucikan tanah hati kami. Kami ingin menyiapkan hati kami, pendengaran kami untuk firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman-Mu setiap hari adalah baru adanya. Karena firman ini adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan kami ingin menikmati Engkau di tempat ini. Bawa kami untuk menghormati Engkau dengan sepenuh hati kami. Maka ketika firman Allah diberitakan, ketika firman Allah dibacakan, kami percaya ada kuasa Allah bekerja di tempat ini. Kami percaya kuasa Allah bekerja di tempat ini. Engkau yang akan menjamah kami. Engkau yang akan menjamah setiap tanah hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, sampaikan apa yang Engkau mau. Kami ingin mendengarkannya seperti seorang murid mendengar. Seperti domba yang mendengar, mengikuti arahan sang gembala. Maka Engkaulah gembala kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya setiap pujian kami berkenan di hadapan Engkau. Setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, kami berikan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami ingin menghormati Engkau. Pekerjaan roh ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Dan kami akan puas di dalam Engkau. Kami akan puas di dalam hadirat Allah. Kami akan puas di dalam firman-Mu Tuhan. Bekerjalah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa, tidak fasih berbicara ya Tuhan. Tapi firman-Mu kami percaya akan mengenyangkan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita percaya, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saudara diberkati lewat pujian kita hari ini. Haleluya. Saudara menikmati pujian dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saudara dikasih Tuhan, Pak Abun dipersilakan duduk. Ya. Haleluya. Ya, masih ingin terus memuji Tuhan ya Pak ya. Ya, karena di dalam pujian kita akan menikmati kuasa Tuhan ya. Karena Allah hadir di tengah-tengah pujian kita. Saudara dikasih Tuhan, ada satu ayat yang luar biasa. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan memiliki satu ayat yang menjadi kekuatan kita. Amin. Ya, ada satu, mungkin kita bilang, yang saya suka adalah Matius 6 ayat 33 misalnya. Apa ayat itu? Pasti kita hafal dong ayatnya ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kami di sekolah Alkitab ya Bapak Ibu Saudara, jadi ada tuh kita kasih, apa sih ayat kita? Ayat yang menjadi kekuatan kita. Lalu apa sih lagu yang menjadi kesukaan kita? Sudah dikasih Tuhan, ada ayat yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kita diteguhkan dengan ayat ini, Matius 7 ayat 7. Ya, dikatakan carilah maka engkau akan, gimana ayatnya kok saya jadi ngeblank sebentar ya. Bisa ditampilkan ayatnya? Dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dikatakan apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, kalau ayat ini datang kepada kita, datang nih kepada seorang dari kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu ditanya, kamu mau minta apa? Apa aja? Kira-kira apa yang kita mau minta? Mungkin sekian detik kita akan terkesima. Apa ya yang saya mau minta? Saking banyaknya. Apa ya? Oh, saya mau minta awet muda. Saya mau minta cantik. Saya mau minta setiap hari begitu keluar ada GoFood nganterin kita. Misalnya gitu ya. Lalu setiap hari ada orang ketika saya baru berpikir pengen apa. Udah ada yang kirim makanan. Luar biasa. Mintalah. Saya pengen minta ini. Pengen minta itu. Ya, mungkin saudara punya ayat-ayat yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ayat-ayat favorit. Dan itu merupakan satu tolak ukur bahwa yakin bahwa Allah akan bekerja buat kita. Ada ayat lagi yang berhubungan dengan minta, dikatakan di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta saja apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Menyenangkan ya. Bisa jadi favorit nih ayat. Kenapa? Oh, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu kehendaki? Minta ini, minta itu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, permintaan yang terkadang ketika kita minta kepada Tuhan, apakah itu benar-benar permintaan yang memang kita naikkan hanya untuk menyenangkan Tuhan atau untuk kepentingan kita sendiri? Tuhan, aku pengen kaya. Tuhan berkati aku. Tuhan kasih aku kepuasan. Tuhan kasih aku hidup yang enak. Kasih aku gak mau kesel lagi. Permintaan yang egosentris. Hanya ditujukan kepada kita. Atau mungkin ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita katakan, aduh hari ini kurang enak. Pemain musiknya kurang enak seandainya. WL kurang enak, ini kurang enak. Semua itu adalah untuk kesukaan kita. Egosentris. Lalu kita katakan lagi kepada Tuhan. Kan Tuhan bilang, minta apa saja yang kamu berikan, yang kamu kehendaki, maka aku akan menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan sudah ada di dalam fase rohani yang dewasa. Amin. Bukan lagi anak-anak. Jadi butuh sesuatu yang lebih lagi di dalam kita mengenal akan Tuhan. Bukan hanya sekedar meminta yang menyenangkan daging kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan, bukan berarti hidup kita tuh baik-baik saja. Akan tetap ada masalah. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, dan Allah berpikir manusia yang diciptakan itu tidak akan jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu di Kejadian 2 dikatakan dia menghembuskan nafasnya. Dia membentuk rupa seperti rupa Allah. Tapi Kejadian 3 kita baca yuk. Supaya kita tahu. Ya, Kejadian 3 ayat 17. Kita baca sama-sama ya ayatnya ya. Kejadian 3 ayat 17. Kita baca sama-sama ya, agak panjang tapi bacanya sambil teriak. Yakin, supaya apa? Yang tidak berkenan, ada ngantuk, ada enggak konsentrasi, semua terhempas. Karena hari ini kita mau menikmati firman Tuhan. Amin. Haleluya. 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu
dari tanah seumur hidupmu. Terkutuklah tanah, maka setiap tempat yang kita pijak ini terkutuklah tanah. Oleh sebab itu kita harus bekerja. Ketika manusia pertama diciptakan, dia ditempatkan di Taman Eden. Dia boleh menikmati semuanya. Tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, ayat terakhir di sini dikatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi di dalam hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada masalah. Benar nggak? Tidak berarti ikut Tuhan tuh, oh nyaman. Pasti ada masalah. Karena memang dari awalnya ketika ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka disitulah tanah itu sudah dikutuk. Dan oleh sebab itu dia harus bersusah payah untuk mencari rezeki untuk seumur hidup dia. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, ketika kita ingin mencari Tuhan, ketika kita ingin ada di dalam Tuhan, sesungguhnya apa yang ingin kita berikan kepada Tuhan. Tadi kita baca ya di Matius 7 ayat 7, mintalah, ketoklah, carilah. Ya, sudah dikasih Tuhan. Apakah permintaan kita hanya sekedar mujizat? Yohanes 6 ayat 26. Hari ini agak banyak baca ayat ya. Hari ini agak banyak baca ayat. Kita mau belajar sama-sama ayat ini ya. Dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi dikatakan, Yesus katakan, kalau kamu tidak kenyang, apakah kamu masih mencari aku? Apakah ketika kamu dalam keadaan tidak baik-baik, apakah kamu mencari aku? Tetapi sesungguhnya yang Allah inginkan di dalam hidup kita, ketika di dalam bangun pagi hari, ketika kita melakukan sesuatu, maka yang kita cari adalah wajah Tuhan. Dipuaskan di dalam wajah Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 17 ayat 5. Dan ayat ini kita baca sama-sama. Mazmur 17 ayat 5. Mazmur 17 ayat 15. Dapat? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Saudara dikasih Tuhan, inilah definisi doa. Inilah yang kita minta kepada Tuhan untuk pada saat level rohani kita yang tertinggi. Matius 7 ayat 7, mintalah ketika kita berdoa. Aku meminta Tuhan. Mencari, mengetok. Ya, Tuhan berikan. Tetapi yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita yang pertama kali adalah mencari wajah Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Akan kupandang wajah Tuhan. Dan kita puas di dalam Tuhan. Puas di dalam ketika kita menikmati hadirat Tuhan di pagi hari. Maka segalanya di dalam doa kita yakin Allah menjawab kita. Amin. Amin. Pergumulan kita pasti ada. Tadi saya katakan ketika di dalam Tuhan selalu ada masalah, pasti ada. Tetapi yang Tuhan mau pertama adalah cari Tuhan di dalam kebenaran kuasa-Nya. Cari Dia sampai kita puas. Lalu ketika kita berdoa, ketika kita mencari Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Segala hal penuh dengan usaha, amin. Segala hal penuh, kita tidak bisa hanya sekedar santai, duduk, bahkan mungkin berkali-kali saya katakan kepada kita, kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Rasanya waktu itu demikian cepat berlalu, benar ya?
Lalu berita-berita kemarin hari Sabtu saya cerita, oh banyak sekali orang begitu mudah keluar dari kepercayaan dia kepada Yesus. Dia pindah kepada kepercayaan yang lain. Kasihnya sudah menurun. Bahkan seringkali tadi saya baca ada satu WA dia mengirim ke saya, dia katakan seperti ini. Orang terlalu sibuk mengatakan, oh ini resesi, oh ini ekonomi sulit, segalanya sulit. Tapi pernahkah kita sadari apakah hati kita, pengenalan kita kepada Allah pun mengalami resesi, pun mengalami penurunan. Lalu kita bilang, oh hari ini pendapatan saya tidak sebanyak yang bulan lalu. Uang saya apa yang saya beli mahal. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi perhatian kita bukan sekedar apa yang kita bisa amat-amati. Apakah keadaan kita? Apakah kerohanian kita pun mengalami resesi? Apakah keadaan rohani kita pun mengalami penurunan? Kalau dulu kita masih rajin mau berdoa, tapi karena terlalu sibuk, karena terlalu khawatir, kita meninggalkan itu semua. Dan itu pun kita sudah mengalami resesi secara roh kita. Dan itulah yang perlu kita perhatikan. Jangan lengah, jangan lengah. Inilah waktu-waktu yang kita tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah, harus terus berjaga, harus terus bersiap. Tetapi di dalam kesusahan kita, apakah Allah mengenal kita? Apakah Allah tahu kita? Kita akan belajar dari jemaat di Smyrna. Kita buka di dalam Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 9 sampai 10. Wahyu 2 ayat 9 sampai 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10, jangan takut kepada apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Smyrna, Yesus tahu, Allah tahu kesusahan mereka. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu pergumulanmu, aku tahu kelelahanmu di dalam ikut Tuhan. Bahkan di dalam kesusahan itu pun Allah izinkan untuk iblis ada di situ. Tetapi akhirnya Tuhan berikan, dikatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi Allah tahu, dia sangat tahu hati kita. Dia sangat tahu kerinduan kita. Jangan coba-coba kita sembunyi dari Tuhan. Amin. Jangan coba-coba kita bilang, kita melakukan sesuatu excuse. Allah tahu. Allah tahu keadaan kita. Seperti juga Allah tahu jemaat di Smyrna. Tetapi dikatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bukankah itu yang menjadi tujuan akhir hidup kita? Amin. Bukankah itu yang menjadi tujuan akhir perjalanan kita? Bukankah itu yang menjadi tujuan akhir pengiringan kita kepada Tuhan? Diberikan kepada kita mahkota kehidupan. Tetapi untuk mendapatkan mahkota kehidupan, kita tidak bisa santai. Kita akan masuk lagi untuk belajar. Tidak akan begitu mudahnya. Mana mahkota kehidupan itu Tuhan? Sementara mungkin terkadang fisik kita ada di tempat Tuhan, tapi roh kita apakah ada di rumah Tuhan? Kita sama-sama belajar. Bukan hanya untuk menuduh satu dengan yang lain. Hal ini pun menjadi pelajaran buat saya.
Bukan hanya sekedar fisik kita, oh saya ada absen di gereja. Tapi apakah roh kita juga ada di dalam tempat ini? Apakah roh kita juga mau untuk dibawa memuji Tuhan? Apakah hanya sekedar mulut kita yang untuk memuji Tuhan? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Amin. Saudara mau setia sampai mati? Saudara mau mendapatkan mahkota kehidupan? Untuk mendapatkan itu semua, Allah tahu kesulitanmu. Allah tahu perjuanganmu. Allah tahu. Dia mengerti. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk menanti setiap hal itu? Saya ingin kita buka di dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Ayat ini ayat yang juga sudah kita baca kemarin pada doa kita di hari Sabtu, tapi hari ini saya ingin kita membaca lagi satu ayat yang luar biasa. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10, saudara boleh baca ayat 7, saya ayat 8 bergantian sampai ayat 10. Ayat 7, 2, 3. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Kita baca ayat 10 sama-sama, 2, 3. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa setia sampai akhir akan diberikan mahkota kehidupan. Allah akan membawa kita kepada satu negeri yang penuh dengan panen. Ada 7 panen di sana kalau saudara bisa hitung. Ya, yang pertama ayat 8, suatu negeri dengan gandum, dengan jelai, dengan pohon anggur, dengan pohon ara dan pohon delimanya, serta dengan zaitun dan madunya. Kita akan sampai pada kelimpahan panen tersebut. Allah akan membawa kita ke sana. Janjinya, saya sudah membawa kita dalam satu perjalanan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Di dalam keadaan apapun, Allah akan menyertai kita. Amin. Amin. Salah satu dari ayat ini dikatakan suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur. Maka di Yohanes 15 kita tahu bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kitalah carangnya. Kita baca ayat itu ya sebagai ayat utama. Dan inilah yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan untuk kita bisa mendapat apa yang kita mau. Untuk bisa kita mencari, untuk bisa kita mengetok, untuk kita sampai kepada negeri yang penuh dengan kelimpahan. Ada mahkota yang Tuhan berikan, dan inilah yang Allah mau kita kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai 8.
Saudara sudah dapat? Saudara, saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dikasih Tuhan, dari satu perikop dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, kita akan melihat ada perkataan tinggal dan tidak tinggal. Itu berulang-ulang kali. Kita lihat ya, di ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu di bagian berikutnya, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Lalu di ayat 5 dikatakan lagi, di ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku. Lalu dikatakan lagi di ayat 6, barang siapa tidak tinggal, jadi ada dua kata, tinggal dan tidak tinggal. Kata-kata ini yang menarik, dan inilah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Tinggal, dalam bahasa Inggris dikatakan dwelling, tinggal. Tapi kita mencoba lebih jauh lagi dari bahasa aslinya. Ya, bahasa aslinya dari bahasa Ibrani. Ternyata kata pengertian tinggal ini ada dua hal. Pengertian itu yang pertama adalah duduk. Duduk makanya timbul dari kata duduk ada kata penduduk. Ya. Lalu yang kedua ada kata berdiri. Bahasa Ibrani dikatakan mone. Berdiri. Berdiri seperti apa? Berdiri seperti seorang laskar bersiap. Dan kata tinggal di sini di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 adalah kata bersiap. Bersiap. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara pernah lihat lewat ke Istana Merdeka atau kemanalah yang saudara akan lihat di sana. Lalu saudara lihat seorang berdiri. Apakah dia berdiri diam, nunggu tanpa ada pikiran, atau dia tetap berjaga? Pernah gak saudara lihat seolah-olah seperti dia patung, tapi sebenarnya dia sedang berjaga. Dia sedang berjaga, dia melihat kiri kanan. Kalau ada kucing aja lewat misalnya, wah bahaya, panglimanya bisa marah. Maka Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 sebenarnya ini berbicara tentang kemiliteran. Bersiap, barang siapa tinggal, barang siapa bersiap, barang siapa berjaga. Berjaga bukan hanya sekedar engkau tinggal di dalam dia dan engkau menunggu, engkau leyeh-leyeh, engkau santai, engkau tidak tahu. Dan ketika engkau meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi pengertian tinggal di sini adalah engkau harus bersiap, engkau harus berdiri sebagai laskar Kristus. Dialah panglima kita. Amin. Dialah panglima kita, Yahweh Sebaot. Tuhan semesta alam. Apa pengertian Yahweh Sebaot?
Dia akan mengirimkan bala tentara sorga untuk menjaga kita. Oh, jadi ada tentara sorga yang akan dipilih itu, dipimpin, yang Tuhan perintahkan untuk menjaga kita. Dialah Tuhan semesta alam. Amin. Saudara kira-kira bangga nggak? Saudara dikasih Tuhan, ayat ini saya baca dari Senin malam sampai tadi malam. Saya rasakan, saya katakan, oh Tuhan, betapa besarnya Engkau dalam hidup saya. Dia Allah yang luar biasa. Tak bisa terpikir dengan pikiran saya sendiri. Betapa ajaibnya Tuhan. Dengan bala tentara, dengan malaikatnya. Dia menyuruh untuk menjaga kita. Oh tentara sorgawi. Hanya dengan apa? Hanya dengan kita mau tinggal di dalam Dia. Tinggal, saya garis bawahi sekali lagi. Ini bukan waktunya santai. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oh saat-saat ini bukan sesuatu yang santai. Jangan biarkan dirimu begitu mudah dirampas oleh yang lain. Iblis sedang ada di sekeliling. Orang terlalu sibuk memikirkan keadaan ekonomi sulit. Segalanya susah, mau beli apa-apa susah. Tapi pernahkah kita terpikir sekali lagi, bagaimana dengan keadaan roh kita? Bagaimana dengan pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah pengiringan kita pada Tuhan mengalami peningkatan atau justru kita pun tanpa sadar mengalami resesi? Mengalami pengurangan. Oh kita sibuk menyenangkan mata kita. Tapi kita tidak sibuk untuk diam di kaki Tuhan. Kita sibuk untuk mengurusi sesuatu. Oh tapi kita tidak sibuk untuk siap berjaga. Saudara yang dikasih Tuhan. Allah ada di tempat ini. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini. Ada jam-jam doa. Ambil waktu kita. Ketika kita berdoa katakan Tuhan penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Selalu saya katakan ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya aku lahir baru? Di dalam air dan roh. Dan itu sudah paten. Dan itu tidak bisa sembarangan. Itu firman Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang keras di dalam kita. Soal berkat, begitu mudah Allah memberkati kita. Tapi jangan sampai roh kita tercuri. Jangan sampai kita bilang pendapatan saya kurang. Jemaat di Smyrna. Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kesulitanmu, aku tahu. Bahkan aku akan berikan lagi pencobaan. Tetapi barang siapa setia sampai akhir, barang siapa setia sampai akhir, Allah akan berikan mahkota kepada kita. Amin. Bagaimana caranya? Engkau berjaga, engkau bersiap seperti seorang prajurit. Amin. Seperti seorang prajurit. Ini adalah berbicara soal kemiliteran. Barang siapa tinggal di dalam aku. Saya harap sekiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua. Bagaimana kita harus berjaga. Bagaimana kita harus siap sedia. Lawanlah iblis. Bersiaplah. Berjaga-jagalah. Tidak mampu kita dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan engkau rasa cukup. Jangan kau rasa rohanimu sudah baik. Setiap hari Tuhan tambahkan apa yang kau mau. Katakan Tuhan tambahkan apa yang kau mau dalam hidupku. Jangan kita berpikir saya sudah bisa Tuhan. Tapi engkau tidak mencintai firman Tuhan. Saya tahu Tuhan, tetapi engkau tidak membaca firman Tuhan. Saya tahu Tuhan, tetapi engkau tidak menghidupi firman ini. Bagaimana kita tahu kita bersiap? Bagaimana kita tahu kita berjaga? Dan itulah yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Ya, saya rindu kita buka lagi. Satu ayat lagi tentang kemiliteran ini, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 14.
Tulisan ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaatnya di Efesus ketika Paulus ada di dalam penjara. Dapat? Saya baca untuk kita semua ya. Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya, nih didengerin ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 kita baca sama-sama, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Lalu melawan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Ketika Paulus ada di dalam penjara, dia melihat, oh, orang-orang memakai ini, atribut-atribut keduniawian untuk menjaga, untuk gagahnya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kembali lagi, perkataan itu diulang, dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya apa? Ketika kita berdiam, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, engkau berdiri, engkau bersiap, engkau tidak bisa melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa berjaga dengan pemikiranmu sendiri. Maka Paulus katakan, ambillah seluruh senjata perlengkapan Allah. Jangan lengah. Musuh kita penguasa-penguasa di udara. Musuh kita pemerintah-pemerintah semuanya melawan penghulu-penghulu di dunia ini. Jangan lengah. Jadi kita sudah tahu sekarang ya saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 dikatakan, tinggallah. Barang siapa tidak tinggal, barang siapa tidak bersiap, barang siapa lengah, barang siapa santai, barang siapa sibuk memikirkan diri sendiri, saudara bisa baca. Tetapi barang siapa tinggal, yang tidak berbuah, aku potong rantingnya. Yesus berbicara seperti pokok anggur yang benar. Di hal yang berbeda, dia berbicara sebagai apa? Mazmur 23, akulah gembala yang baik. Dikatakan, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggris katakan, I shall not want. Artinya apa? Aku gak kepengen apa-apa lagi. Daud katakan, aku gak kepengen apa-apa lagi. Karena aku sudah puas di dalam wajah Tuhan. Karena aku sudah puas memandang rupa Allah. Sehingga tidak ada yang aku inginkan. Karena dia adalah gembalaku. Tidak sempat aku berpikir apa yang menjadi keinginanku. Tidak sempat aku berpikir apa yang menjadi keinginanku secara pribadi. Tetapi yang aku inginkan, dialah gembala yang membawaku masuk kepada padang rumput hijau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita menghidupi firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang luar biasa. 1 minggu saya membaca ayat ini. Saya katakan luar biasa. Betapa bangganya saya memiliki dia. Hanya dengan apa? Kita siap sebagai laskar Kristus. Jangan lengah.
gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan engkau terlalu sibuk dan engkau terlalu khawatir. Khawatirlah engkau ketika imanmu mulai turun. Khawatirlah engkau ketika apa yang biasa engkau lakukan di dalam Tuhan, waktumu berkurang. Karena engkau sibuk memikirkan apa yang menjadi keinginanmu. Sementara Tuhan berkata, aku yang gembala yang baik. Gak ada lagi yang aku ingin. Apa? Gak sempet Tuhan. Karena semuanya udah puas di dalam engkau. Bagaimana cara kita menikmati kepuasan? Tadi dikatakan di Mazmur 17. Aku bangun, aku menikmati wajah Tuhan. Aku menikmati rupa Tuhan. Di dalam hadirat Allah aku menikmati engkau ada di dalam hidupku. Maukah saudara menikmati kepuasan itu di dalam Tuhan? Maukah kita menikmati? Saya percaya firman Tuhan ini bukan sekedar teori. Firman Tuhan ini hidup. Saya rindu setiap jemaat boleh meresponi. Ambil waktu kita. Maka Tuhan katakan, mintalah, ketoklah, carilah, yakin. Semua akan diberikan. Tanpa engkau minta, Allah akan berikan. Karena apa? Karena kita bersiap sebagai laskar Kristus. Amin. Kita bersiap sebagai laskar Kristus. Maka Tuhan semesta alam dengan bala tentaranya. Saudara bisa lihat gak banyaknya tentara seperti apa? Mengepung daerah itu. Wah, banyak sekali. Mungkin saudara bisa lihat di TV. Banyak sekali tentara. Atau mungkin saudara lihat lewat di istana kepresidenan. Wah, banyak sekali tentara. Oh, Allah mengirimkan bala tentaranya untuk menjaga kita. Oleh sebab itu, kenakanlah seluruh senjata Allah. Perlengkapan Allah. Hidupi firman Tuhan. Selalu saya katakan, mungkin sekian minggu, apa yang menjadi khawatir kita? Apa yang ingin engkau terus cari untuk menyenangkan dirimu atau untuk mengamankan keluargamu? Amankan keluarga kita dengan pengenalan akan Allah. Amin. Amankan pengenalan kita dengan takut akan Allah. Itulah yang engkau wariskan kepada anakmu. Itulah yang engkau wariskan kepada keluargamu. Itulah yang engkau wariskan kepada seisi rumahmu. Pengenalanmu akan Allah, takutmu akan Allah, itulah yang kau wariskan, itulah yang kau ceritakan. Ceritakan bahwa kita memiliki Tuhan semesta alam. Ceritakan ketika kita engkau bersiap di dalam Tuhan, ketika kita tinggal dengan bersiap di dalam Tuhan, maka apa yang engkau minta Allah akan siapkan kepada kita. Amin. Hanya dengan bersiap, sambil engkau bersiap, kenakan senjata Allah. Amin. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi 2, 3 yang keras. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan lagi engkau sibuk memikirkan bagaimana ya mengamankan? Aduh nanti gak aman. Aduh nanti kalau ada lewat sana. Aduh nanti kalau ada yang mengganggu. Seluruh perlengkapan senjata Allah menjadi bagian kita. Amin. Seluruh perlengkapan senjata Allah menjadi bagian kita. Dikatakan, tinggal di dalamku, aku mau bersiap, aku mau berdiri, aku mau bersiap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Maka Allah semesta alam, dia akan mengirimkan bala tentaranya untuk kita. Oh hebat sekali. Satu kerajaan yang Allah siapkan kepada kita, kerajaan yang tidak akan tergoyahkan. Kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Tapi bersiaplah, jangan engkau santai. Amin. Gak boleh lagi leyeh-leyeh. Gak lagi aduh ntar deh. Ntar ya gimana ya. Aduh gimana bisa gak ya. Engkau bersiap. Inilah waktunya. Bukan lagi waktu untuk kita leyeh-leyeh. Seperti bagaimana engkau sibuk memikirkan tentang keadaanmu.
untuk mencari rezeki kita. Utamakan Dia di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi sekian menit ke depan saya rindu kita menyembah Tuhan. Ambil waktu kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Minta Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Minta Tuhan penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya itu perlengkapan senjata Allah. Hanya doa dan Roh Kudus. Amin. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Jangan kau rasa nantilah, besoklah. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hari ini, mari engkau menundukkan kepalamu. Tundukkan kepalamu. Berdoa kepada Tuhan. Apa yang engkau rindukan, apa yang engkau dambakan, apa yang engkau bayangkan ketika engkau mengenal Tuhan. Di tempat ini Allah ada. Dia Tuhan semesta alam. Dia Allah yang besar. Dia panglima kita. Kita hanya prajurit. Tapi kita pun harus siap sedia. Kita harus berjaga. Tidak boleh lengah. Jangan engkau puas dengan keadaanmu saat ini. Jangan engkau rasa hari ini engkau baik-baik saja. Hadirat Allah ada di tempat ini. Engkau yang belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, minta kepenuhan kuasa Roh Kudus. Engkau yang terus rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, angkat tanganmu. Pejamkan matamu dan tidak perlu ada orang tahu. Hanya engkau dengan Allah yang tahu. Haleluya. Oh, ada Tuhan. Jangan biarkan kita merasa kurang. Khawatirlah kita ketika kita mengalami kekurangan di dalam rohani kita. Haleluya. Maka firman Tuhan dikatakan, mintalah, ketoklah, carilah, maka itu akan didapatkan kepada kita. Haleluya. Engkau yang melihat setiap jemaat Tuhan. Tidak mampu kami berkata-kata lebih ya Tuhan. Selain Allah memulihkan jemaat-Mu hari ini. Kami yang sakit secara jiwa, Allah jamah di dalam nama Yesus. Haleluya. Barang siapa setia sampai akhir, maka Allah akan memberikan mahkota kehidupan. Katakan, Tuhan, aku mau setia sampai akhir. Haleluya. Haleluya. Tuhan, penuhi jemaat-Mu. Tuhan, penuhi jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, penuhi kami hamba-hamba-Mu. Kalau ada dari kami hamba-hamba-Mu yang belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan, penuhi kami. Tuhan, kalau ada dari kami pelayan-pelayan-Mu belum dipenuhi kuasa Roh Kudus, Tuhan, penuhi kami. Haleluya. Kami menangis untuk ini, Tuhan. Kami khawatir untuk ini, Tuhan. Karena kami perlu Roh Kudus. Karena itulah senjata kami ya Bapa. Haleluya. Senjata yang Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Hadirat pada kepala
Lihat mereka yang sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan bekerja. Engkaulah milik kami. Engkaulah segalanya ya Bapa. Haleluya. Kalau dari kami mungkin masih sering ada yang lengah, Tuhan ingatkan kami. Kalau mungkin dari kami masih ada yang masih santai, Tuhan tegur kami. Maka firman-Mu hari ini menguatkan kami. Haleluya. Haleluya. Pengenalan kami akan Engkau itulah segalanya Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu. Kami berikan padamu. Tuhan pujian. Akan dipenuhi kemuliaan. Bekerja Tuhan berkati mereka. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang mulia. Amin. Amin. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Biar singer saja akan mengiringi kita ketika kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Katakan Tuhan, kemuliaan-Mu menjadi bagian. Katakan Tuhan, penuhi aku dengan kuasa-Mu. Kalau ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Inilah waktunya. Bukan lagi waktu yang santai. Waktu yang mencari orang-orang yang setia. Engkau bersiap. Engkau bersedia. Senjata. Yesus kan Tuhan.
Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah yang Allah mendengar penyembahan kita, maka setiap kita angkat penyembahan kita. Engkau yang di bawah, Engkau yang di atas, angkat penyembahan-Mu. Hadirat Allah ada di tempat ini. Katakan, Tuhan, aku mau berjaga seperti seorang laskar Kristus. Tuhan, penuhi jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, puaskan kami ketika kami menikmati hadirat Allah. Ketika kami memandang wajah Tuhan, maka itulah menjadi doa kami setiap waktu. Ketika kami bangun di pagi hari, maka yang kami cari adalah wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkati keluarga kami. Bukan waktunya lagi kami santai, Tuhan. Tapi kami melakukan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Dengan semangat, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Angkat tanganmu, katakan Yesus kau Tuhan. Oh, kau saja yang suci, yang suci, kau saja yang layak. Oh, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Hanya kau. Maka setiap tangan yang terangkat sore hari ini Allah melihat. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terbataslah penyampaian hamba-Mu. Terbataslah hamba-Mu menyampaikan. Tetapi kuasa firman-Mu tidak terbatas buat jemaat Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan Engkau Tuhan kepada jemaat Losufan sore hari ini. Kalau ada di antara kami Tuhan yang belum mengerti, berikan kami pengertian. Kalau ada di antara kami yang masih sulit menerima firman Tuhan, Tuhan jamah kami. Kalau kami masih berpikir untuk pikiran kami sendiri, Tuhan tegur kami. Haleluya. Sebagai seorang laskar Kristus, kami siap. Kami mau bersedia. Kami tinggal di dalam Engkau dengan bersiap, dengan berdiri, dengan berjaga. Membawa seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Roh Kudus, itulah perlengkapan senjata kami. Haleluya, Tuhan berkati jemaat Tuhan. Hari ini Tuhan berkati mereka yang sakit, Tuhan jamah. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang mengeraskan hati, Tuhan lembutkan. Berdoa buat keluarga mereka, seisi rumah mereka, Allah berkati. Kalau ada dari anggota keluarga kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan, jamah keluarga kami. Kami mau katakan, kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Bukan hanya sekedar datang, tapi benar-benar roh kami menikmati Engkau, ya Tuhan. Kami mau setia, apapun keadaan kami mau setia sampai mahkota kehidupan Allah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau masuk kepada jemaat-Mu. Roh Kudus menjamah setiap hati jemaat-Mu, mereka yang sungguh-sungguh. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan kayakan mereka, Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Oh, berikan berkat-Mu berlimpah-limpah kepada mereka. Ketika mereka tahu memperhatikan rumah Tuhan, ketika mereka tahu memberi bagian Tuhan, maka kami percaya berkat-Mu ada atas kepada mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih memberkati kami semua hari ini. Para pelayan Tuhan, pembawa pujian, pemain musik multimedia kolektan, Tuhan berkati. Dan setiap jemaat Tuhan yang hadir, Allah berkati kami. Mulai minggu ini kembali kami akan melakukan ibadah wanita, ibadah doa. Tuhan, kami tidak mau mengalami penurunan di dalam rohani. Kami tidak mau sibuk menguruskan apa yang kami anggap itu penting. Tapi yang terpenting adalah Engkau, Sang Gembala yang baik. Ketika kami memiliki Engkau, maka kami tidak akan kekurangan. Maka setiap jam ibadah, kami mau ambil bagian untuk diam bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Usaha mereka Tuhan berkati. Dagang mereka Tuhan berkati. Kalau ada mereka Tuhan, dari hati mereka yang sulit mengalami pemulihan, mujizat Allah terjadi hari ini. Jamahan Tuhan terjadi hari ini. Kami percaya kuasa Allah di dalam nama Yesus boleh menjamah kita semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mengangkat tangan kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan Tuhan, segala
Dan jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Saudara dikasih Tuhan, saudara boleh bersalam.